Ya, saya rindu sepanjang tahun ini saya dan saudara dibentuk menjadi seorang murid yang sejati. Amin. Amin. Menjadi murid Kristus yang sejati. Lawan dari sejati adalah palsu. Ya. Tuhan tidak menginginkan saya dan saudara menjadi murid yang palsu. Setuju katakan amin? Ya, amin. Tapi saya dan saudara menjadi murid yang sejati. Menjadi murid yang sungguh-sungguh. Menjadi murid yang mencari Dia dengan segenap hatinya, mencari Kristus dengan segenap hatinya. Amin. Hidup sebagai murid yang sejati. Saudara, murid ya, atau di dalam Alkitab diterjemahkan sebagai disciple, ya dalam bahasa Indonesia sebagai disiplin, berarti adalah seorang yang memiliki kehidupan yang teratur. Hidup yang terus dia atur, hidup yang terus didisciple. Ya, saya percaya ketika kita terus mendisciple ya, mendisiplin diri kita untuk terhubung dengan firman, terhubung dengan Kristus, semakin hari kita akan semakin seperti Dia. Amin. Murid artinya pengikut. Di mana saya dan saudara senantiasa mengikuti Kristus, ya. Murid adalah seorang pengikut. Tujuannya adalah untuk hidupnya memiliki nilai yang sama, memiliki pola pikir yang sama, memiliki cara pandang yang sama dengan gurunya. Dan guru kita adalah Yesus. Menjadi seperti Kristus. Ini adalah tujuan hidup kita. Amin. Menjadi seperti Dia. Nah, untuk kita bisa menjadi seperti Kristus, itu tidak terjadi otomatis. Setuju katakan amin? Menjadi seperti Kristus dibutuhkan yang namanya proses. Dibutuhkan yang namanya disiplin. Dibutuhkan yang namanya usaha. Nggak otomatis, saudara. Ya, tidak otomatis seorang murid ya bisa dinyatakan menjadi seperti gurunya. Tapi melalui pelajaran dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Sehingga apa yang ada di dalam pikiran sang guru itu, apa yang ada di dalam diri sang guru itu bisa ditransfer, bisa diimpartasikan kepada murid tersebut. Dan kerinduan Tuhan ketika kita terus mendisciple diri kita terhubung dengan Kristus, terhubung dengan firman, kita akan semakin seperti Kristus. Amin. Next. Oke. Nah, murid Bapak Ibu ya, murid adalah perjalanan seorang murid adalah perjalanan seumur hidup. Jadi murid itu tidak hanya berlaku 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, tidak. Nah, itu bedanya murid di dalam dunia studi ya, atau kalau murid di dalam sekolah atau perkuliahan diterjemahkan sebagai student, itu ada batasnya. Tapi kalau berbicara tentang murid Kristus, itu tidak ada batasnya. Jadi untuk menjadi murid Kristus bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 10 tahun. Tapi sampai kapan kita menjadi murid Kristus? Seumur hidup. Seumur hidup. Long time. Bahkan Paulus berkata, aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Sampai akhir hayat kita. Kita harus terus menjadi murid Kristus. Amin. Harus terus menjadi murid Kristus. Jadi saudara, bahwa perjalanan seorang murid adalah perjalanan yang panjang. Ya. Apa beda murid, pengikut, dengan kebanyakan orang? Apa bedanya? Nah, di sana saudara lihat gambarnya itu. Ini kebanyakan orang, Bapak Ibu. Tapi seorang murid, dia hanya sendiri, artinya dia sendirian. Ya, kenapa? Karena untuk menjadi seorang murid, dia nggak boleh hidup sembarangan. Dia nggak boleh hidup mengikuti kebanyakan orang. Tapi dia harus selalu mengikuti sang gurunya. Setuju katakan amin? Dia harus mengikuti nilai-nilai pola hidup, cara berpikir, cara pandang dari seorang guru tersebut. Kalau orang pada umumnya saudara, ya terserah saya lah. Saya mau begini ya terserah saya gitu. Tapi kalau dia dikatakan menjadi seorang murid, enggak. Dia sudah meninggalkan, menaklukkan semua kehendak bebasnya untuk dia tundukkan kepada kehendak sang gurunya. Setuju katakan amin? Amin. Dan saya percaya di tempat ini semuanya kita menjadi murid Kristus. Karena firman Tuhan berkata, aku telah membeli engkau dengan harga yang lunas dibayar, sehingga kita sepenuhnya menjadi milik
Kristus. Ketika saya membeli HP ini, sepenuhnya handphone ini adalah milik saya. Betul? Nah, siapa di sini yang sudah dibeli oleh darah Kristus? Berarti jangan pernah berpikir bahwa diri saudara adalah milik saudara sendiri. Tidak lagi. Katakan tidak lagi. Katakan kiri kananmu, katakan, engkau adalah sepenuhnya milik Kristus. Walaupun engkau apa ya? Ya, apapun keadaan saudara, apapun keberadaan saudara. Ya, mungkin engkau ketika punya masalah, mungkin engkau ketika kelimpahan, engkau sepenuhnya milik Kristus. Bukan mungkin, ketika saya nggak punya apa-apa, masa kayak gini. Saya percaya bahwa Tuhan memilih kita apa adanya, bukan ada apanya. Setuju, katakan amin. Makanya firman Tuhan berkata, manusia boleh memandang rupa, tapi Tuhan melihat hati. Yang Tuhan butuhkan dari saya dan saudara adalah kita mau memberikan sepenuhnya hati kita kepada Tuhan. Sepenuhnya hati kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan cari, saudara. Makanya saudara, seorang murid itu seorang yang terus didisciple. Mau mendisciple dirinya. Mau mau mengikuti sang gurunya. Next. Bagaimana hidup untuk menjadi murid yang sejati? Coba kita buka Filipi 3 ayat yang ke-10. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Bisa salah seorang membacakannya? Menghendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Oke, ini pernyataan siapa? Bapak Ibu mungkin tahu? Kenyataan Filipi. Paulus, oke. Paulus atau Filipi? Ya, memang surat ini ditulis untuk jemaat di Filipi. Tapi penulis surat ini adalah Rasul Paulus. Saudara, kalau kita mempelajari, kita membaca, kita mengerti siapa itu Paulus, wow. Paulus ini bukan orang sembarangan. Dia seorang yang terpandang. Dia adalah murid dari guru besar Gamaliel. Dan dia adalah murid istimewa. Dia adalah pemimpin yang ditugaskan untuk memburu pengikut Kristus, murid-murid Kristus, sebelum Paulus menjadi murid Kristus. Dia adalah pemimpin yang menangkapi orang Kristen, memasukkan ke penjara, menghukum mati. Dia orang yang sangat terpandang di dalam agama Yahudi, di dalam orang Israel pada masa itu. Dia seorang yang sangat terpandang. Tetapi Bapak Ibu, ketika dia bertemu dengan Kristus dalam perjalanan kemana dia? Dalam perjalanan kemana dia bertemu dengan Kristus? Damsik. Wah, ini anak-anak FOG Kids luar biasa nih. Ini guru-gurunya berhasil berarti ya. Ketika Paulus dalam perjalanan ke Damsik, di tengah jalan Yesus menampakkan diri kepadanya. Sejak saat itu, ketika dia mendengar suara Tuhan berbicara kepada Paulus dan berkata, ikutlah aku. Aku punya tugas khusus kepadamu. Sejak saat itu, hati Paulus berkobar-kobar mengiring Tuhan. Hati Paulus bergejolak, berkobar-kobar untuk mengenal Yesus lebih lagi. Muncullah pernyataan ini dari diri yang namanya Rasul Paulus dan berkata begini, yang ku kehendaki. Arti daripada yang ku kehendaki itu adalah yang ku ingini. Aku mau lebih lagi. Yang ku kehendaki. Kehausan Paulus, kerinduan Paulus, haus laparnya Paulus, itu arti yang ku kehendaki. Dia tidak mau sekedar, tapi dia mau segenap hati. Setuju, katakan amin. Tuhan menginginkan kita bukan cuma sekedar, tapi kita mau haus lapar akan Tuhan. Apa pengertian haus lapar akan Tuhan? Karena begini Bapak Ibu, kalau kita nggak haus lapar, berarti kita hanya sekenanya saja. Kalau saya pingin, ya saya pingin. Kalau enggak. Tapi kalau namanya haus lapar, saudara pernah lapar kan? Siapa yang pernah lapar? Hari-hari ini kita lagi berpuasa ya, udah 2 minggu ya Bu Yeni ya. 2 minggu setiap Kamis
Jumat. Saya tidak tahu siapa di sini yang puasa. Itu urusan saudara dengan Tuhan. Tapi sebagai PAC 2, Bu Yeni sudah mengumumkan setiap Kamis dan Jumat kita puasa. Ya puji Tuhan saya masih puasa 2 minggu ini. Tuh ya. Karena saya juga mau terlibat di dalamnya. Saudara, ketika seseorang haus lapar, ketika saudara puasa, ketika saudara lapar, apa yang saudara lakukan? Apakah saudara memilih main bola? Atau mungkin olahraga? Atau mungkin melakukan hal yang lain? Ketika saudara kelaparan, apa yang saudara lakukan? Mencurahkan roh keantusiasan saudara, betul ya? Mengarahkan pikiran saudara, ya betul? Kemana diarahkan pikirannya? Warung mana yang buka ya? Kalau mungkin anak kos gitu ya. Atau mungkin mie masih ada nggak? Mie Indomie apalah yang ada gitu ya. Makanan apa yang ada di rumah? Saya pernah merasakan kelaparan yang luar biasa. Ya ketika kami pernah puasa Ester ya, 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum. Puasa Ester. Waduh, Bapak Ibu, ketika kami berdoa, bagus bukan cuma puasa, tapi kami berdoa dan puasa. Jadi kadang sepanjang hari itu kami memuji menyembah Tuhan, kami berdoa untuk kota, untuk bangsa, untuk pelayanan. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan, buat hamba-hamba Tuhan. Hari pertama oke lah. Masih kami memuji kebesaran-Mu, masih fokus dengan Tuhan Bapak Ibu. Masih enjoy. Masuk hari kedua, bangun pagi-pagi. Ku cari wajah-Mu. Tek gitu kan. Bakso. Saudara. Karena secara lahiriah ya, secara fisik itu udah kelaparan saudara hari kedua ya. Itu imajinasinya lain saudara. Biasanya kan kalau kita memuji, kami memuji kebesaran-Mu atau ku cari wajah-Mu, apa yang kita renungkan? Tuhan, betul ya? Kita arahkan Tuhan sesuai dengan kata demi kata dalam pujian tersebut. Tapi nggak usah, saya nggak munafik saudara. Ketika lewat tukang bakso, itu terpengaruh saudara, apalagi harumnya masuk. Waduh, bayangin bakso. Masuk siang, hari kedua. 1 hari kemarin sudah ini hari kedua. Waduh, makin menjadi saudara. Makin banyak penglihatan saudara. Karena udah kelaparan secara fisik, udah lapar. Oke, masuk hari kedua, masuk hari ketiga saudara. Tidak makan, tidak minum. Wow. Secara fisik udah mulai menurun. Ya, sudah mulai menurun. Pas disuruh buka puasa, wow, apalagi ada waktu itu kita puasa Ester pertama di mana ya? Oh, di Batu, ya. Saya pada puasa Ester kita pertama ada di Batu pada waktu itu. Kemudian puasa Ester kita berikutnya ada di dekat Universitas Petra. Ada rumah di sana, ya kami puasa Ester di rumah itu 3 hari 3 malam, nggak makan nggak minum. Saudara, ketika hari ketiga, ketika sudah selesai puasa Ester saudara, memang udah diajarin sih, kalau sudah nanti buka puasa jangan langsung makan berat ya, karena nggak boleh. Jadi harus makan bertahap, minum air putih dulu 1 jam, baru boleh makan buah. Jadi yang halus-halus dulu, yang gampang-gampang dulu gitu. Baru beberapa jam kemudian baru boleh makan berat. Padahal di meja saudara udah tersedia makanan. Saya percaya ketika kita lapar atau kelaparan, kita akan selalu berusaha mencari makanan. Betul ya? Nah ini yang Paulus rasakan Bapak Ibu. Makanya Paulus berkata, yang ku kehendaki. Dia mengarahkan hatinya, dia mengarahkan pikirannya untuk mengenal. Yang ku kehendaki adalah mengenal. Kata mengenal di sana Bapak Ibu, ya, kata mengenal di sana sama dengan mempercayai sepenuhnya. Saya mau mengenal, saya mau mempercayakan hidupku sepenuhnya. Kepada siapa? Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Siapa Dia di sana? Kristus. Nah, Faro keren banget. Yang ku kehendaki adalah mengenal Kristus. Paulus memiliki kehausan kelaparan, memiliki kesungguhan hati untuk mempercayakan hidupnya, untuk mengenal hidupnya, untuk mengenal kehidupan Kristus sepenuhnya. Bagaimana dengan saya dan saudara? Tuhan menginginkan kita hari-hari ini untuk boleh sepenuhnya
sungguh-sungguh haus lapar akan Kristus. Kurang daripada itu, kita masuk di dalam zona stagnan. Ya, kita masuk dalam zona, wow, hanya biasa-biasa menjadi orang Kristen. Tetapi yang Paulus miliki bukan biasa-biasa menjadi pengikut Kristus. Bahkan dia berkata, seperti Ahok berkata, maksudnya Ahok meniru perkataan Paulus. Dia berkata begini, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bayangkan Paulus berkata setelah dia mengenal Kristus. Karena memang gini, saya melihat ya, dalam firman Tuhan, Paulus ini memang seorang yang totality dalam mengikuti sesuatu. Ketika dia mengikuti agama Yahudi, dia juga totality. Dia rela habis-habisan untuk melakukan agama itu. Namun ketika dia mengikut Kristus, hal yang sama rupanya, DNA yang sama itu ada dalam dirinya. Dia totality mengikuti Kristus. Makanya dia berkata, Paulus berkata begini, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan kemudian ayat selanjutnya berkata, jika aku hidup, berarti aku harus menghasilkan buah. Jadi kalau Tuhan mengizinkan Paulus hidup di dunia ini, dia berkata, aku harus berbuah. Ya, amin. Setuju katakan amin? Amin. Kalau Tuhan izinkan hidup di muka bumi ini, di kota Surabaya ini, Tuhan menghendaki kita bukan cuma sekedar orang Kristen, tapi kita harus berbuah. Amin. Setuju katakan amin? Katakan saya mau sebagai murid Kristus, bukan hanya sekedar pengikut, tetapi saya harus berbuah bagi Kristus. Tuhan menginginkan kita menjadi menjadi ranting daripada pohon anggur itu untuk menghasilkan buah. Ya, ketika saudara mungkin membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-15 tentang pokok anggur, sana berkata, Yesus adalah pokok dan kita adalah rantingnya. Ranting itu akan tetap hidup dan tetap berbuah kalau dia melekat kepada pokok anggur. Dan Yesus berkata begini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika engkau berbuah. Bapa dipermuliakan lewat kehidupan saya dan saudara, yaitu ketika kehidupan kita berbuah. Amin. Ketika hidup kita berbuah, ya, di dalam kekristenan, dalam Alkitab dicatat bahwa banyak, ya, ada beberapa buah yang harus dihasilkan. Yang pertama adalah buah pertobatan, ya. Kemudian ada buah jiwa-jiwa. Kemudian Roh Kudus yang ada dalam diri kita akan menghasilkan buah roh. Nah, Bapa dipermuliakan ketika hidup kita itu menghasilkan buah. Amin. Ada buah pertobatan. Ada kehidupan yang dari hari ke hari semakin diubahkan, semakin seperti Kristus. Sehingga Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua berkata, berubahlah melalui pembaharuan budimu, supaya engkau mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubah. Ada perubahan hidup, ada perubahan pola pikir, ada perubahan cara pandang, ada perubahan karakter, saudara. Yang dulunya kita pemarah, sekarang jadi peramah. Yang dulunya kita pendosa, sekarang jadi pendoa. Amin. Ada perubahan. Tuhan menginginkan kita sebagai murid Kristus ada perubahan hidup. Ada buah yang dihasilkan. Karena Paulus berkata, yang kukehendaki adalah mengenal. Kerinduanku adalah mengenal. Haus laparku adalah mengenal. Saya rindu kita jaga ada roh haus lapar akan Tuhan dalam hidup kita. Ya, harus ada haus lapar. Kalau enggak, kita akan menjalankan kekristenan kita hanya agamawi, hanya biasa-biasa, hanya karena sebuah kewajiban. Tapi kalau ada rasa haus lapar, nah, bisa digambarkan, yang kataku kehendak ini bisa digambarkan seperti seseorang yang sedang jatuh cinta. Jatuh cinta berjuta rasa. Orang jatuh cinta, saudara, wow, itu terbayang-bayang, betul ya. Mau makan, ingat kamu. Lagi mandi, ingat semua, saudara. Orang jatuh cinta, mungkin ya mungkin Faro lah belum pernah jatuh cinta mungkin ya. Rata-rata kalau sudah remaja itu udah mengerti yang namanya mulai jatuh cinta. Tertarik sama lawan jenis. Bukan sesama jenis ya, bahaya ya. Sekarang ini bahaya Bapak Ibu.
Orang sekarang jatuh cinta bukan lagi udah terbalik, zaman sekarang udah mulai kembali ke zaman dulu, saudara. Tapi janganlah jeruk makan jeruk, ya kan? Ada, saudara. Ada, sedang dipopulerkan, ya. Nah, bisa digambarkan bayangan Paulus itu ketika dia berkata yang ku kehendaki itu seperti seorang bahwa dia sedang jatuh cinta dengan Kristus. Sehingga kemanapun, dimanapun dia berada, apapun situasi yang dia hadapi, dia selalu ingin akan Kristus. Dia selalu merindukan Kristus. Dia selalu menyelaraskan perjalanan hidupnya menjadi seperti Kristus. Itu artinya, saudara. Jadi yang ku kehendaki adalah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya, dan menjadi sama dengan dia dalam penderitaannya, sama dengan dia dalam kematian dan penderitaannya. Nah, kata kematian di sana, Bapak Ibu, itu artinya bukan berarti jadi kita mati seperti Kristus mati, enggak. Tapi makna kematian di sana adalah kita mati terhadap dosa. Kita mati terhadap keangkuhan. Kita mati terhadap cinta akan diri sendiri. Kita mati terhadap keegoisan. Itu yang Paulus maksudkan di sana. Karena Paulus yang dulunya, saudara, dia pembunuh jemaat. Paulus yang dulunya, dia mengejar kebanggaan mungkin, popularitas, nama besar. Paulus itu memiliki nama besar. Bahkan di dalam perjanjian baru bisa dikatakan memang, ya bukan karena dia cari popularitas, tapi Paulus salah satu adalah rasul terbesar dalam perjanjian baru. Ya, penulis kitab perjanjian baru yang terbanyak, surat-surat terbanyak. Walaupun, tapi dulunya, saudara, dia memang popularitas banget. Dia sangat populer. Dia sangat populer pada waktu itu. Dia sangat terkenal, Bapak Ibu. Tetapi dia, Paulus, berkata begini, sekarang aku mau mati bersama-sama dengan Kristus. Arti mati di sana bukan mati secara fisik, tapi mati terhadap kedagingan, mati terhadap dosa, mati terhadap keangkuhan, mati terhadap kesombongan, mati terhadap keinginan-keinginan yang duniawi, sehingga yang hidup dalam dirinya hanya Kristus. Setuju, katakan amin. Saya rindu, saudara, karakter ini kita bangun dalam hidup kita, untuk menjadi seorang murid yang sejati, murid Kristus yang sejati. Saya rindu, saudara, nilai ini harus tertanam dalam hidup kita. Setuju, katakan amin. Amin. Tadi katakan, ya, mengenal Kristus secara pribadi. Yang pertama, tadi bagaimana untuk hidup kita menjadi seorang murid yang sejati. Yang pertama, kita harus mengenal Kristus secara pribadi. Jadi bukan cuma kata orang. Paulus ini mengenal Kristus secara pribadi. Bahkan dia membangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Yang pertama, ya saudara, ya, sampai katakan bahwa dia selalu rindu bersama-sama dengan Kristus. Paulus selalu rindu bersama-sama dengan Kristus. Dia berkata bahwa Paulus yang dulunya mengejar popularitas, Paulus yang dulunya mengejar nama besar, semua sekarang sudah dia tinggalkan. Yang sekarang dia rindu adalah Kristus yang dikenal lewat hidupnya. Bukan lagi Paulusnya, tapi Kristus yang dia munculkan. Makanya dia selalu berkata, segala sesuatu kuanggap sampah, karena pengenalanku akan Kristus lebih mulia dari semuanya itu. Semua yang dicari manusia, nama besar, kekayaan, kehormatan, Paulus berkata, semua sekarang kuanggap menjadi sampah. Karena apa? Pengenalanku akan Kristus lebih mulia dari semua yang dunia dapat banggakan. Keinginan Paulus yang tertinggi, yang terbesar adalah mengenal Kristus. Kata mengenal tadi, saudara, sama dengan mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Kristus. Saya rindu, Bapak Ibu, saya rindu, saudara, kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus. Ada amin? Engkau yang bekerja, engkau yang kuliah, engkau yang sedang mengejar impianmu, percayakanlah semuanya kepada Kristus. Saya percaya Tuhan sanggup melakukan jauh lebih daripada apa yang dapat kita minta dan doakan. Tuhan sanggup memberikan apa yang menjadi kerinduan hati kita hari-hari ini. Ketika kita bergumul tentang satu hal, kita berdoa tentang satu hal, saya percaya Tuhan sanggup melakukannya. Bahkan jauh lebih daripada itu. Jadi Bapak Ibu, saya rindu kita menjadi seperti Paulus yang mengikuti teladan dari Rasul Paulus. Paulus terus membangun persekutuan yang akrab, yang karib dengan Kristus. Ya, dia selalu bersama-sama dengan Kristus.
Bahkan dia menjadikan Kristus yang utama. Bukan lagi Paulusnya yang utama. Bukan lagi popularitas yang dia kejar. Yang dia kejar adalah pengenalan akan Kristus. Bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini, Bapak Ibu? Masihkah Kristus menjadi tujuan utama kita? Amin? Ya. Buku pemuritan yang sedang kita goclok ya, yang sedang kita tanamkan dalam hidup kita, itu MSK, menjadi seperti Kristus. Karena saya yakin begini, kalau kekristenan tanpa pemuritan, itu bukan kekristenan. Halo? Kekristenan tanpa pemuritan sesungguhnya kekristenan yang hambar. Kenapa? Karena Kristen sendiri artinya adalah pengikut Kristus. Kata pengikut di sana sama dengan arti kata menjadi seorang murid. Jadi sesungguhnya Yesus ketika datang ke dunia ini, dia datang membawa pemuritan, menjadikan orang menjadi murid. Sama seperti dalam Matius 28 ayat ke-19 berkata, jadikanlah semua bangsa menjadi murid. Menjadikan murid itu menjadi amanat agung. Jadi kekristenan tanpa pemuritan itu sama dengan menjadikan bahwa mengikut Yesus itu tidak harus dibentuk, tidak harus diajar, tidak harus diperlengkapi. Tapi ya terserahlah, sekedar hanya beribadah, sekedar hanya berdoa. Tetapi untuk menjadi seorang murid bukan seperti itu. Untuk menjadi seorang murid, dia harus mau hidupnya dibentuk. Setuju katakan amin? Amin. Dia harus mau hidupnya diperlengkapi. Dia harus mau hidupnya dilatih. Untuk menjadi seorang murid, dia harus mau hidupnya dididik. Ya. Setuju katakan amin? Amin. 12 murid itu saudara, mereka menyerahkan hidup mereka sepenuhnya. Mereka menyerahkan masa depan mereka sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Keinginan mereka, kerinduan mereka adalah mau menjadi seorang murid. Mau menjadi seorang yang terus diperlengkapi, terus dibenahi, terus dilatih oleh Kristus. Mereka melihat bagaimana Kristus melayani. Mereka mengenal Kristus secara pribadi. Mereka selalu bersama-sama dengan Kristus. Dan saya percaya ketika ini yang kita kerjakan, saya percaya DNA Kristus, kuasa Kristus, karakter Kristus akan ada dalam diri saudara. Amin. Akan ada dalam kehidupan kita. Karena keren banget saudara, kalau kita melihat kehidupan para rasul ya, para murid Kristus, 12 murid, ketika Tuhan mengutus mereka berdua-duaan pergi memberitakan Injil, apa yang mereka lakukan? Ketika mereka pulang, mereka menceritakan apa yang sedang mereka kerjakan, toh. Apa yang mereka lakukan ketika mereka Tuhan Yesus suruh pergi berdua-duaan? Ya, Tuhan menyuruh mereka memberitakan Injil ya, memberitakan kabar baik. Tapi di sana ketika mereka pulang, mereka berkata begini, Guru, kami mengusir setan-setan demi namamu. Kami melakukan mujizat-mujizat demi namamu, betul ya? Iya kan? Nah, saudara, saya percaya hal yang sama juga berlaku buat kita kok. Ada amin? Amin. Saya percaya Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah. Kita pergi memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Tuhan utus kita di dunia ini bukan dengan tangan kosong, tapi Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa. Tuhan memperlengkapi kita dengan otoritas. Ya, kita bergerak dengan kuasa dan otoritas Tuhan. Ini yang terjadi di dalam diri para rasul, para murid Kristus terdahulu. Mereka melakukan mujizat. Mereka menyembuhkan orang sakit. Betul ya? Mereka memberitakan Injil dengan kuasa dan otoritas. Saya percaya ketika kita mengenal Kristus secara pribadi, saya percaya otoritas sama juga. Yang sama yang dimiliki oleh para rasul akan ada dalam diri kita. Amin. Jadi saudara, hidup menjadi murid Kristus yang sejati, yang pertama adalah kita mengenal Dia secara pribadi. Saya rindu Bapak Ibu bahwa saudara menjadi orang Kristen bukan cuma karena kelahiran. Amin. Bukan cuma karena orang tua saudara Kristen, tapi secara pribadi engkau harus mengalami Kristus. Karena tanpa pengalaman Kristus secara pribadi, kita hanya Kristen agamawi. Tetapi ketika kita mengenal Kristus secara pribadi,
Wow, disinilah akan muncul gairah. Disinilah akan muncul kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Disinilah akan muncul di mana kita selalu merindukan Tuhan, mengingini Tuhan. Disitulah kekristenan kita menjadi kekristenan yang penuh gairah, penuh keantusiasan, bukan hanya agamawi. Nah, yang kedua, ya, mengenal Kristus secara pribadi. Yang pertama, selalu bersama-sama dengan Kristus. Yang kedua, selalu bersekutu dengan firman Kristus. Ya, berulang kali, kenapa mungkin kok terus sih bersekutu dengan firman, bersekutu dengan firman, bersekutu dengan firman. Saudara, kita mengenal Kristus, satu bisa langsung di dalam roh, ya, di dalam rohnya, dalam roh Kristus, dalam roh kudus. Yang kedua, firman Tuhan, firman Kristus, itu adalah berita atau cerita firman yang tertulis, yang berbicara tentang Kristus. Kalau kita mau mengenal Kristus lebih lagi, kita harus melihat lewat Alkitab. Setuju, katakan amin. Lewat Alkitab, di mana pernah ditulis kisah, cerita, fakta yang ada bahwa Kristus pernah ada di muka bumi ini. Yaitu lewat para penulis, lewat para rasul, lewat para nabi. Ya, di sana ditulis tentang Kristus. Ya, jadi kita harus bersekutu dengan firman Kristus. Kita harus bersekutu dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Saudara, hari-hari ini saya sudah mengikuti ada seorang hamba Tuhan. Maksudnya berteman di Facebook, ya. Dan bukan komen sih, statusnya dia itu menurut saya sangat banyak sekali kontroversi. Saya nggak tahu, dia seorang hamba Tuhan, dia sepertinya dia seorang gembala, tapi dia buat status yang kontroversi. Saya kadang mangkal gitu ya, tapi enggak lah. Pertama dia katakan bahwa Alkitab itu bukan firman Allah. Wah, ini fondasional banget gitu. Jadi Alkitab itu hanya tulisan orang-orang saja, itu bukan firman Tuhan. Gitu. Waduh, kalau seorang hamba Tuhan, seorang orang Kristen tidak meyakini bahwa Alkitab firman Tuhan, itu kira-kira bagaimana? Dia katakan bahwa Alkitab itu sebenarnya nggak beda dengan buku biasa. Berarti standar firman itu bagi dia bukan sesuatu yang esensi banget, bukan sesuatu yang utama banget. Memang ketika dia buat komen itu langsung terjadi pro kontra, saudara. Ya, terjadi pro kontra, waduh. Nah, kalau kita nggak meyakini bahwa Alkitab adalah firman Allah, berarti apa yang menjadi standar kebenaran buat kita? Ya kan? Apa yang menjadi standar kebenaran? Kalau Alkitab sama dengan buku pada umumnya, ya kita tidak akan baca Alkitab lagi tiap hari. Gitu. Hidup kita tidak akan kita selaraskan lagi dengan firman. Sudah. Ya, kita akan sama saja dengan orang pada umumnya. Kita nggak meyakini lagi bahwa firman itu hidup dan berkuasa. Tetapi saudara, bagi kita firman Alkitab adalah firman Tuhan. Firman yang punya kuasa dan otoritas. Karena firman Tuhan berkata, setiap tulisan yang ada di dalam Alkitab itu diilhamkan Allah, memiliki kuasa untuk menasehati, menegur, memperbaiki kelakuan. Jadi setiap tulisan yang dalam Alkitab itu firman Tuhan. Loh, tapi Pak, yang menulis itu kan manusia. Iya, yang menulis adalah manusia, tetapi dia di bawah kepenuhan roh, kuasa Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengilhami dia, memberikan dia hikmat, memberikan dia pengertian untuk menulis itu. Makanya dikatakan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan tanpa salah. Tidak ada kesalahan dalam firman Tuhan. Memang yang aslinya, yang ditulis pada mulanya. Kalau sekarang memang kan ada cetakan pertama, cetakan kedua, mungkin dalam pencetakannya bisa salah tulis atau salah apa gitu ya. Tapi pada mulanya Tuhan itu gak pernah salah berfirman. Amin. Amin. Jadi itu saudara, untuk mengenal Kristus secara pribadi, yang pertama kita harus selalu bersekutu dengan dia, membangun keintiman dengan dia. Lewat apa? Lewat doa-doa kita, ya, lewat persekutuan karib kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, ada seorang bapak gereja, Antonius Agustinus, berkata begini, berikan kepada saya orang yang tidak merindukan siapapun kecuali merindukan Tuhan. Berikan kepada saya seorang yang tidak
mengingini apapun selain daripada mengingini Tuhan. Dan orang itu, dia akan mengubahkan dunia. Ketika saya membaca itu, saudara, status itu, pernyataan daripada Bapak Gereja kita, Agustinus itu, saya nyadari, kenapa sih kita selalu dengung-dengungkan haus lapar akan Tuhan, haus lapar akan Tuhan, mati-matian gila-gilaan habis-habisan mengejar Tuhan, karena kurang daripada itu. Kalau kita nggak haus lapar akan makan dan minuman, kira-kira kita butuh makan nggak? Butuh ya, tapi nggak. Beda dengan ketika kita lapar gitu ya. Beda dengan ketika kita kehausan. Itu beda dengan kita sekedar hanya pingin minum dan pingin makan. Beda nggak? Beda ya. Ya, kita wajib makan nggak? Wajib. Kita wajib minum nggak? Wajib. Tapi apa bedanya orang yang menjadikan itu menjadi sebuah kewajiban dan ketika dia kehausan, kelaparan akan hal tersebut? Beda nggak? Keantusiasannya kan beda. Betul ya? Kalau orang udah haus lapar akan Tuhan, cinta mula-mula akan Tuhan. Ya, saya pernah ngalami cinta mula-mula saya dengan Tuhan ya. Tahun 95, lahir baru saudara, ketika saya SMA kelas 2, 94, 95. Oh, saya belum lahir Pak pada waktu itu. Ya nggak apa-apa. Ya, 94, 95 udah, waktu itu saya haus lapar akan Tuhan. Saudara, ketika saya mencintai Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi, saya mengingini Tuhan. Saudara, saya baca Alkitab bisa sampai 3 jam dan tidak merasa bosan. Dan selalu rasa pingin membaca, merenungkan, berdoa dan berdoa. Dan ketika saya melakukan itu, saudara, ketika saya membaca Alkitab, itu sepertinya Alkitab itu, menjadi sesuatu, bacaan itu menjadi sesuatu yang kayak film gitu ya, terimajinasi ya, membayangkan, jadi itu menjadi sesuatu yang nyata. Ketika membaca peperangan antara Daud dengan orang Filistin gitu ya, itu kayak film gitu loh. Ketika saya tutup mata gitu ya, jadi terbayang, membayangkan ya, mungkin jadi kayak itu jadi sebuah nyata, kayak saya ada di situ. Mungkin anak sekolah minggu mungkin lebih dapat menggambarkannya ketika mereka menonton Superbook, ya kan? Superbook ketika mengkisahkan Daud melawan Goliat. Nah, siapa itu kan ada di situ? Siapa namanya? Gizmo ya. Gizmo dan Chris, Joey kan masuk ke dalamnya kan. Jadi kayak gitu loh. Jadi padahal zaman itu kan jauh banget gitu. Tapi kayak roh kita itu kayak di bawah bisa ngikut melihat hal tersebut. Jadi itu menjadi sesuatu yang sangat mengasihkan. Nah, ini saudara yang perlu kita bangun dalam hidup kita. Amin. Ya. Nah, yang kedua, bagaimana supaya kehidupan kita menjadi murid yang sejati? Next. Kita harus belajar taat kepada Kristus. Berkomitmen untuk taat kepada Kristus. Mentaati Kristus. Coba buka Filipi 2 ayat 8. Salah seorang bisa minta tolong baca kan? Filipi 2 yang ke-8. Ayo, siapa duluan? Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oke, thank you. Tuh, siapa tuh yang berbicara itu? Itu teman. Tentang siapa itu yang mati taat itu? Kristus ya, bukan Paulus. Ya, itu pernyataan Kristus. Paulus yang memberitakan tentang Kristus, bahwa Kristus itu taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini menjadi sebuah teladan buat kita. Untuk melakukan kehendak Bapa, untuk melakukan perintah Bapa. Apa tujuan Bapa memerintahkan Yesus datang ke muka bumi ini? Dia melakukannya, bahkan melakukannya bukan sekedar, bukan sekenaknya, tapi melakukannya sampai dia rela memberikan nyawanya, taat sampai mati. Bukan cuma sekedar mati gitu, enggak. Matinya di mana? Di kayu salib. Enak gak mati di kayu salib? Saudara, salah satu kematian yang paling mengerikan pada zaman itu adalah mati disalibkan. Ya, proses kematian
dengan cara disalib. Itulah kematian yang paling kejam yang terjadi pada masa Kristus. Bayangkan, Yesus untuk melakukan kehendak Bapa bukan cuma sekedar mati saja, enggak. Mati ditembak, mati, enggak. Tapi Yesus mengalami kematian, proses sampai kematian itu 24 jam loh. Dia ditangkap, masukkan di penjara, disiksa, betul ya? Dicambuk 40 kurang 1 kali, 39 kali. Dicambuk. Kalau mungkin saudara, Bapak Ibu menonton The Passion of the Christ, itu duri-durinya itu 4 cm. Bayangkan 4 cm segini. Itu masuk ketika dicambuk. Itu luka-luka saudara. Sampai firman Tuhan berkata mukanya sebenarnya nggak dikenali lagi. Hancur Bapak Ibu. Itu kematian yang paling mengerikan. Hukuman yang paling mengerikan. Dan juga nggak langsung mati. Ketika dicambuk enggak. Masih disuruh bawa salibnya. Betul ya? Kemana? Bukan jalan yang rata. Ke Bukit Golgota. Ke atas bukit dia bawa, semua udah luka-luka, hancur, lagi kena salibnya. Dan juga gak langsung mati juga. Dia disiksa dulu Bapak Ibu. Ya sebentar lagi kita memperingati Paskah ya. Bulan April, ya bulan Paskah. Setelah itu tenaganya sudah habis, disuruhlah dibawa oleh Yusuf dari Arimatea. Bukan Yusuf Banjarnahar, bukan. Bukan Yusuf Marbun yang suruh bawa. Saya pernah waktu saya kuliah memerankan Yesus buat teater ya, kisah Paskah. Saya pemeran sebagai Yesus karena dulu memang waktu saya kuliah rambut saya nggak panjang. Ya panjang. Saya dulu suka enggak. Saya hampir jarang banget punya rambut kayak gini. Jarang, saya mulai rambut pendek. Tuh dari dulu rambut saya panjang. Jadi panjang gitu. Jadi mereka pikir wah ini mau buatlah pemilihan kan seluruh kampus siapa yang cocok nih jadi Yesus. Nah saya dipilih saudara, pemeran sebagai Yesus sampai masih ada filmnya. Benaran saudara, ini bukan pura-pura, maksudnya enggak sekedarnya. Teman saya saudara, ketika saya memerankan Yesus, mereka pukul benaran. Ya nggak main-main saudara, bawa rotan apa itu, pukulan kayak pukul sapi itu kali ya. Dipukul benaran, wih sakit. Saya ini kan buka baju kan, bayangkan, maaf ya, ini kami buat di Betani Nginden saudara. Bayangkan ditonton orang kayak kita, apa enggak malunya. Kan waktu saya masih kuliah kan SD Betani. Di Betani Nginden saudara dibuat acara itu. Saya menjadi pemeran Yesus. Saya dicambuk teman saya sampai kesakitan benaran saudara. Ini kayak wah ini kesempatan nih. Ada orang yang mau dicambuk gratis gitu. Saya dicambuk sama dia. Ada teman saya berkata bukan Yesus, Yesus gitu. Ya mereka bukan Yusuf gitu. Ini pelanggaran betul itu. Ya udahlah saya pikir udah saya. Cuma waktu saya memerankan itu saya merenungkan saudara betapa penderitaan itu. Saya merasakan bahkan mungkin hanya sekian persen dari penderitaan Yesus. Saya memang dilumurin apa itu? Biar merah-merah semua gitu kan. Dicomelin lah biar merah-merah. Tapi bukan cuma itu Bapak Ibu. Saya benar-benar disalibkan. Saya waktu itu kan bawa apa ya? Balok ya. Balok benaran. Ini bukan balok-balokan karena saya kan disalibkan di balok itu. Benaran saya disalibkan saudara. Jadi saya berdiri di depan orang yang sekian banyak. Saya tersalib cuma pakai cuma pakai ikat-ikat gitu. Aduh. Nah, paling menderita bagi saya pada waktu itu ketika saya disalibkan dan memang saya tersalib. Takutnya saya yang pertama adalah saya takut salibnya jatuh. Karena menahannya kan hanya ya mereka buat kayu kayak gini 4 gitu, tapi kan dia goyang-goyang gitu. Masalahnya kan masih khotbah. Nah saya disalib berapa lama? Tergantung di situ. Tangan saya diikat dua-dua. Memang saya pijak segini ada kayu pijakannya untuk, tapi kan tergantung di atas. Jadi saya tergantung gitu. Tangan diikat dua-dua, saya dimahkotain. Nah kaki saya yang nahan ini kan sedikit aja kayak gini. Sakit banget loh. Saya tergantung kayak gitu. Masalahnya nggak langsung kalau udah sialan langsung diturunin enak gitu. Waduh goyang-goyang nih. Saya takut jatuh loh. Waktu itu, wah jangan-jangan. Jadi saya pernah rasakan ya disalibkan. Walaupun bukan salib, nggak dipaku gitu. Saya diikat sih.
Kakinya diikat dua-dua, tangannya diikat dua-dua, baru disalibkan kayak gitu. Tapi sakitnya minta ampun. Saya malunya udah lepas lah, karena ada malu-maluan lagi. Karena ditonton orang kan banyak-banyak, orang sekian banyak gitu. Tapi saya merasakan bahwa untuk Yesus taat, wah itu bukan, harga ketaatannya itu mahal banget. Ya. Untuk memperoleh predikat menjadi hamba Tuhan yang taat, itu harganya mahal banget. Untuk Yesus dikatakan menjadi menjadi anak Allah yang taat, anak Bapa yang taat, itu mahal banget harganya. Ya, dia rela disalibkan, dia rela menderita, dia rela diludahin, dia nggak balas loh. Banyak teman-teman saya berkata gini, ketika saya udah selesai disalibkan, berikutnya, ayo balas dendam. Iya kan, karena sepertinya mereka punya kesempatan sama saya mukulin kan gitu ya, disalibin kan, ayo, udahlah, pembalasan itu bukan hakku, kan firman Tuhan bukan berkata gitu ya. Pembalasan itu bukan hak kita. Jadi saudara, teladan yang luar biasa dalam hal ketaatan itu adalah Kristus sendiri. Yesus taat sampai mati. Bahkan bukan cuma sekedar mati, asal mati enggak, tapi mati di kayu salib, mati dengan sangat menderita. Nah, Tuhan menghendaki Bapak Ibu kita belajar untuk taat kepada Kristus apapun yang terjadi. Ada satu kisah di dalam perjalanan bangsa kita ketika ada perang di Ambon, ya. Oh ya, saya juga di sini. Oke. Kisah gitu. Ada satu kisah. Ada seorang anak kecil di Ambon. Ketika kerusuhan Ambon, terjadi penyerangan ke desa mereka. Dan memang yang terjadi adalah siapa yang ditemukan di desa itu yang tidak seiman dengan mereka, itu mati. Kemudian ada anak kecil ditemukan dan coba berkata gini, sangkal Yesus, engkau akan hidup. Tapi kalau engkau tak menyangkal Yesus, engkau akan mati. Ini masih anak kecil, mungkin populer dan engkau dengan Bapak Ibu mungkin sering pernah mendengarnya. Tapi dia berkata apa? Ayo sangkal Kristus. Dia ngomong apa? Tidak. Dia cuma ngomong gini, beta laskar Kristus. Dikasih kesempatan lagi, sangkal Yesus. Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu bukan juru selamat. Dia berkata, enggak, beta laskar Kristus. Dan memang saudara, karena dia tetap mempertahankan imannya, apa yang terjadi? Mati. Harga ketaatan itu bukan murahan, membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Untuk menjadi murid Kristus yang taat kepada Kristus itu bukan murahan, butuh pengorbanan yang luar biasa. Halo? Ayo kita belajar untuk taat. Taat memang terdiri hanya dari 4 kata. T-A-A-T, taat ayah ibu. Tapi untuk melakukan ketaatan Bapak Ibu bukan sesuatu yang mudah. Betul ya? Untuk taat kepada firman bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Nah, taat kepada Kristus, yang pertama saudara, kita harus memiliki action untuk taat, tindakan untuk taat. Betul ya? Ada action. Kita bisa ngomong, saya mau taat kepada Tuhan, tapi kalau tidak ada actionnya, mana? Kita butuh. Tuhan mau melihat tindakan kita untuk taat kepada Tuhan. Banyak hal dalam firman Tuhan berkata tentang ketaatan kepada firman, menjadi pendengar dan pelaku firman. Saya sering sekali merenungkan hal ini Bapak Ibu. Saya merenungi gini. Nah, firman Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Betul ya? Bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan, aku sudah melakukan mujizat demi namamu, aku sudah bernubuat demi namamu. Tapi Yesus berkata, bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dibutuhkan action, dibutuhkan tindakan untuk menjadi pendengar dan pelaku firman. Saya sering sekali merenungkan ini saudara, karena gini,
Kalau kita hanya tahu firman, hanya mendengarkan firman, tapi kita nggak melakukannya, firman Tuhan mengumpamakan kita seperti rumah yang dibangun di atas dasar pasir. Mendengar tapi tidak melakukan. Yesus mengumpamakan kita seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Ketika datang hujan, turun hujan, datang badai, rumah itu rubuh. Betul ya? Rumah itu hancur. Tapi setiap orang yang mendengar dan melakukan firman, Yesus berkata, dia seperti rumah yang dibangun di atas batu karang. Datanglah hujan, turun hujan, datang badai, datang banjir. Tapi rumah itu tidak goyah, karena didirikan di atas batu karang. Ya, ada sebuah kisah, ya, pernah waktu tsunami tahun 2001 ya, di Banda Aceh. 2004 ya Pak ya? Iya, ketika 2004 ada tsunami terjadi di Aceh di bulan Desember kalau saya tidak salah ya Pak ya. Tanggal 26 ya. 26 Desember. Datang tsunami yang melanda seluruh Indonesia. Seluruh dunia malahan, sampai ke Amerika, Indonesia. Dunia malah, di Amerika, di Filipina, di Jepang itu melanda ya. Waktu itu yang meninggal di Aceh lebih kurang 100.000 orang. Banyak banget. Tetapi ada ketika itu kan banyak dokumenternya ya, banyak video-videonya. Di sana rumah mayoritas hancur. Tapi ada satu rumah yang berdiri kokoh. Saya melihat rumah itu bertingkat. Dia udah datang banjirnya kan sampai 10 meter. Bukan segini tok gitu kalau sih. Jadi bukan cuma 2 meter tapi 10 meter lebih. Jadi rumah rata-rata yang satu lantai itu hancur. Kekuatan siapa yang bisa melawan alam gitu ya. Kalau ada alam yang berbicara, waduh, kiamat dah. Tapi ada satu rumah yang tak berdiri, 2 lantai. Udah datang 10 meter, dia kuat gitu. Badainya udah datang, ombak yang besar udah datang, tsunami-nya udah datang, tapi dia tak berdiri. Kenapa? Karena memang dia dibangunnya dengan pondasi yang kuat. Kuat, pondasinya kuat. Saya percaya, ketika kita memiliki pondasi firman Tuhan, dibangun di atas dasar firman, apapun yang terjadi, kita akan tetap aman. Ada amin? Kita akan tetap aman ketika ada firman dalam hidup kita. Kita tetap percaya kepada firman. Kita tetap berdiri di atas firman. Apapun yang terjadi, saya percaya firman itu akan membuat kita tetap tenang. Apapun yang terjadi. Saya sering merasakan ini, saudara. Saya pernah merasakan gak punya makanan. Saya pernah merasakan gak punya uang. Mungkin saya pernah menyaksikan bahwa selama kuliah di Surabaya, saya ini gak dibiayai orang tua 4 tahun. Tidak dibiayai kuliah dan saya tidak bekerja. Jadi saya tahu apa artinya itu kelaparan. Saya tahu artinya itu tidak punya uang. Saya tahu artinya tidak bisa membeli apa yang saya ingini, karena saya tidak punya apa-apa. Saya nggak tahu, saya lupa sih. Hampir 4 tahun mungkin saya nggak ganti sepatu kali ya. Yang saya ganti berulang kali itu cuma tapaknya. Sepatu yang saya pakai itu sepatu ketika saya bekerja. Ketika saya kuliah, saya jalan kaki dari Wisma dari Mulwaru ke Manyar itu sekitar 5 km per hari. Saya jalan 2,5 km jalan gitu. Lebih kurang 4 tahun. Karena saya tinggal di Mulwaru pada waktu itu. Saya jalan kaki, tapaknya habis saya ganti. Tapaknya habis saya ganti gitu. Jadi yang ganti tapaknya tuh atasnya tetap karena kulit gitu ya. Jadi saya tahu rasanya nggak punya uang, nggak punya makanan gitu ya. Kadang pernah puasa. Kita pernah puasa 100 hari pada waktu itu karena mau pelayanan gitu ya. Dan sering puasa sih. Karena satu sisi juga puasa kan lumayan yang menghemat, tidak ada pengeluaran gitu ya. Tapi masalahnya adalah ketika kami mau buka puasa, itu tidak ada makanannya. Tuhan, terima kasih buat puasa hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau dengar doa-doa kami. Engkau Bapa yang baik, Kau pasti mencukupkan kebutuhan kami. Haleluya. Amin. Nah, ketika amin buka mata, saudara, mau buka puasanya, gak ada makanan, Bapak Ibu. Mau bagaimana? Amin, oke, air putih ada gitu, minum air putih. Tapi makanannya gak ada. Saya pernah lakukan itu, suatu ketika amin tidak ada makanan. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya lanjutkan doa. Ya gimana lagi, gak ada makan gak? Bagi saya pribadi ya, saya gak tahu ya. Saya tidak terbiasa dengan meminta sama orang. Dengan meminta bantu dong, apa dong gitu, enggak gitu. Satu teman-teman saya, satu asrama gitu, satu kosan, enggak.
Walaupun saya nggak punya apa-apa, saya tidak akan meminta. Saya hanya datang meminta kepada Tuhan. Karena itu yang saya latih di dalam diri saya. Karena saya percaya Allah akan mencukupi segala kebutuhan keperluanku menurut kekayaannya dalam kemuliaannya dalam Kristus Tuhan. Oke, ketika kayak gitu nggak punya makanan, udah buka puasa tidak ada makanan, saya doa lagi. Saya cuma ngomong gini, Tuhan. Ya mungkin Pak Agus tahu kisah-kisah unik di tempat di asrama kami itu banyak. Pernah teman-teman saya juga senior-senior kami, ketika mereka tidak punya uang, tidak punya apa-apa, di belakang Wisma Betani itu dulu ada kolam renang, ada pohon mangga. Ketika mereka, dia nggak punya makanan, saya lupa apa Abednego atau siapa gitu namanya. Saudara, kalau tuh diangkat batu bata, dia angkat ke atas, dia mengucapkan syukur dan dia berkata gini, Tuhan, kalau Tuhan Yesus sanggup mengadakan 5 roti 2 ekor ikan 5.000 orang makan, aku juga percaya Tuhan batu bata ini berubah jadi roti. Itu saudara. Ini kisah-kisah nyata yang kami alami dalam perkuliahan kami. Ya karena apa ya? Banyak teman-teman yang mengalami masa-masa sulit pada saat kami kuliah. Termasuk saya salah satunya mengalami masa-masa yang mungkin bagi saya sangat sulit ya. Puasa, buka puasa, gak ada makanan. Waktu itu saya cuma ngomong gini. Saya kunci kamar saya berdoa, Tuhan, aku percaya Kau sanggup melakukan mujizat. Kau sanggup mengirim, ya ini ayat-ayat firman Tuhan dikutipin lah gitu ya, diperkatakan, deklarasikan, Tuhan, waktu orang Israel tidak punya makanan di padang gurun, tak punya, mereka minta kepada Tuhan, minta daging, Engkau sanggup mengirimkan burung gagak gitu. Kau sanggup mengirimkan mana. Saya berdoa, Tuhan aku percaya Tuhan. Saat ini saya ngomong sejujur ya, sebagai saya Tuhan itu seperti seorang pribadi, seperti bapak saya. Saya ngomong gini, Bapak, saat ini saya nggak makan lagi loh, nggak ada makanan loh, uang nggak ada, saya puasa seharian, dan saya mau makan sekarang nggak ada apa-apa. Tapi aku percaya Tuhan, Bapak aku percaya Kau sanggup mengirimkan aku makanan. Itu kelaparan, benar-benar kelaparan saudara, itu sampai menggigil, apa ya? Pernah kelaparan yang sampai apa namanya? Gemetaran gitu loh. Jadi memang benar-benar lapar sampai gemetar badan itu kayak gemetar gitu. Karena udah lapar banget gitu. Saat itu saudara saya berdoa, saya kunci kamar saya. Udah memasuki, kalau saya tidak salah masuk jam 7 malam. Udah jam 7 mas setengah 8 gitu. Saya doa 1 jam, nyembah, karena aku percaya Tuhan. Waktu itu saya punya komitmen gini. Saya punya satu komitmen di hadapan Tuhan. Sekali Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan, apapun yang terjadi, saya tidak akan mundur. Itu komitmen saya. Saya percaya dan saya akan buktikan bahwa saya punya Allah yang hidup. Itu komitmen saya. Saya punya Allah yang sanggup memenuhi kebutuhan keperluan saya, bagaimanapun caranya. Yang ketika saya berdoa kayak gitu, setengah jam, saya nyanyi, saya nyembah Tuhan, saya berdoa. 10 menit nggak terjadi apa-apa. Setengah jam, nggak tiba-tiba ada burung gagak jatuh dari surga, nggak ada apa-apa. Setengah jam, 1 jam, nggak terjadi apa-apa. Saya melatih diri saya untuk tidak bersungut-sungut dan tidak protes sama Tuhan. Saya nggak komplain sama Tuhan. Tuhan masa hamba Tuhan jadi kayak gini? Ya karena saya dulu kan bekerja hampir sama dengan Pak Tambo dulu di marketing, kami di Sostro Group. Pak Tambo di Indomarko. Jadi beliau kenal bos saya, atasan saya dulu, Pak Saribu. Di atasan saya 2 tahun di Sebulga, 1 tahun di Sidempuan, 3 tahun saya dulu bekerja. Pak Tambo ketemu ketika di Pangkalan Berandan. Beliau pindah ke sana dan dia ajak saya tuh dari Sidempuan. Dia ngajak gini, ayo Yusuf, ayo kita bareng sama saya pulang Pangkalan Berandan. Saya ngomong gini, Pak, cukup lah Pak, saya mau kuliah saja. Kira dia lah, karena dia yang selalu bawa saya. Dia bawa saya dari Sebulga, dia bawa saya ke Sidempuan, dia bawa saya terus gitu. Saya nggak tahu juga kenapa dia bawa saya gitu. Kadang-kadang kalau di atasan dia punya hak untuk merekomendasikan gitu ya ke atasannya, ke Medan waktu itu. Dia ngomong, ayo ikut sama saya aja Pangkalan Berandan kan. Udah cukup lah dulu Pak, saya dari sini, saya mau kuliah saja. Kan yang dari Sebulga saya ke Surabaya kuliah. Jadi saudara, nah ketika bekerja, saya sebagai anak muda, jujur, ya hidupnya enak aja lah. Ada gaji,
banyak mobil di kantor, setiap hari Minggu mau kemana, ya bebas saja gitu. Jadi fun banget gitu. Bebas banget. Tapi ketika saya masuk Surabaya, benar-benar masuk padang gurun. Nah, saudara, tapi ketika kembali lagi ke kejadian tadi, ketika saya puasa, benar saudara. Kita sampai setengah jam, 1 jam, saya nyembah, saya cari Tuhan, dan saya ngomongin, Tuhan, aku percaya Kau sanggup mengirimkan saya hari ini makanan. Keyakinan, kepercayaan penuh kepada Tuhan. Saya minta bukan uang 10 juta loh, saya minta makanan saudara. Karena saya memang udah kelaparan, udah menggigil, udah gemetaran gitu. Benaran saudara, mungkin saya nggak lupa, mungkin jamnya saya nggak tahu tepatnya apa, mungkin setengah 8 atau jam 8, tiba-tiba ada yang mengetuk gini. Yusuf, kakak tingkat namanya Kelvin dari Kalimantan Timur, senior saya lah, di atas saya mungkin sekitar 3 tahun mungkin ya. Dia bilang, Yusuf, akhirnya saya lagi berdoa pun saya izin sama Tuhan, permisi dulu ya. Saya ngomong, karena saya dalam posisi doa kan. Saya bilang, Tuhan permisi Tuhan, saya stop dulu. Jadi saya anggap dulu sama Tuhan, kok doa itu kayak gitu. Kayak ngomong-ngomong, saya anggap Tuhan ini sebagai bapak saya. Dan dia seorang pribadi yang nyata. Saya ngomong, Tuhan permisi dulu Tuhan, saya mau. Terus saya bilang, oh iya kak, saya panggil kakak. Kita biasa kalau senior kita itu kita panggil kakak gitu. Oh iya kak, walaupun cowok dipanggil kakak. Padahal biasanya kakak itu untuk cewek gitu. Tapi kalau di kampus itu, cewek, cowok, kakak aja semua gitu. Iya kak. Dia tanya gini, kamu sudah makan? Ya jujur aja lah, namanya ditanya, oh belum kak. Oh ini, ada 1 bungkus nasi goreng. Wow, bagi saya saudara, waduh, itu kayak apa ya? Namanya orang kelaparan, udah gemetaran, itu kayak emas 10 kilo kali gitu ya. Nasi goreng 1 bungkus. Di situ cuma saya ngomong gini, Tuhan itu nyata dan terus bekerja. Benar-benar nyata, saudara. Karena saya butuhkan itu bukan nasi goreng, saya butuhkan itu makanan. Benar ada, saudara. Saya mengalami banyak mujizat selama saya mengiring Tuhan. Makanya saudara, ayo memiliki ketaatan kepada Kristus. Ya, memiliki action, tindakan. Karena tanpa perbuatan, ya. Karena firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kalau kita berkata, aku beriman, aku percaya kepada Kristus, iman itu sama dengan mempercayakan hidupnya kepada Kristus. Tetapi kita nggak berbuat sesuatu, itu nol. Jadi iman harus disertai dengan perbuatan. Ada action, ada tindakan. Ada tindakan untuk menjadi pelaku firman. Yang kedua saudara, ketaatan kepada Kristus. Yang kedua adalah harus setia sampai akhir. Jadi ketaatan kita bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, enggak. Tapi kita harus mentaati Kristus, mentaati firman Tuhan sampai akhirnya, sampai akhir hidup kita. Jadi mengikut Yesus bukan cuma sesaat, tetapi selamanya. Ya, saya pernah hidup di kisah di mana satu gereja besar di Indonesia terjadi konflik, melibatkan pemerintah. Ya, terjadi konflik besar. Dan ada 2 golongan ya. Salah satu itu masalah kepemimpinan sebenarnya. Ini pemimpin ini sudah harusnya habis masanya, tapi tetap bertahan. Udah ada pemilihan pemimpin ketua umumnya. Tapi yang satu nggak mau lengser ya, atau banyak yang mempertahankan tuh dia terus jadi pemimpin. Padahal udah terpilih pemimpin yang baru gitu. Kira terjadi 2 kubu raksasa. Salah satu sinode terbesar di Indonesia. Gede banget jutaan orang jemaatnya. Terjadi konflik. Dan saya ada pada waktu itu, saya ada di situ. Jadi ada salah satu itu namanya itu SSA. Bu Iin langsung tahu saudara. Iya kan, SSA dia. Iya, itu nama satu grupnya itu. Jadi setia sampai akhir saudara. Terjadi bunuh-membunuh, rebut-rebutan gereja saudara. Terjadi konflik antara bapak dengan anak. Waduh, itu rame banget. Ini kubu ini. Waduh. Papa saya waktu itu sintua juga gitu ya. Tapi terjadi konflik di situ. Tapi menurut saya bukan SSA yang seperti itu gitu. Kita ini SSA kepada Kristus. Kita ini taat sampai akhir mengikut Kristus. Ini yang Tuhan inginkan sebagai seorang murid. Tanpa kesetiaan, kita mengiring Kristus, kita bukanlah murid yang sejati. Tetapi untuk menjadi murid yang sejati, kita harus setia sampai akhir mengikut Kristus. Sampai kapan?
kita terus menjadi murid Kristus sampai tarikan napas terakhir kita. Sampai mati, saudara. Itu yang terjadi kepada murid mula-mula, kepada para rasul. Mereka mengikut Yesus sampai kapan? Sampai ajal datang. Bahkan mereka diperhadapkan dengan bukan cuma tantangan mereka masalah izin gereja nggak dikasih, bukan cuma masalah ibadah di gereja, di gedung ini dilarang, bukan. Tapi mereka diperhadapkan dengan kematian. Petrus diperhadapkan sampai disalibkan. Mati dengan cara disalibkan. Bukan cuma disalibkan seperti Yesus disalibkan, lebih parah, saudara. Petrus salib dengan kepala di bawah. Dia ngomong kayak gini ketika dia mau disalib, ketika ditangkap, karena dia terus memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus, dia ditangkap, kemudian dia disalibkan, dihukum dengan cara disalibkan. Tapi Petrus ngomong kayak gini, sebagai murid yang sejati dia ngomong kayak gini, aku gak layak seperti guruku, seperti Yesus. Dia disalib dengan kepala di atas. Aku gak layak. Makanya Petrus minta disalib terbalik, saudara, kepalanya di bawah. Kok bisa ya, kok mau ya taat sampai kayak gitu? Nah, itulah namanya seorang murid, saudara. Saya rindu kita menjadi seorang murid Kristus, menjadi murid yang yang militan kali ya, radikal kali ya. Mengikut kita perlu radikal terhadap Kristus, bukan radikal terhadap agama loh ya, bukan radikal terhadap, enggak. Karena radikal itu sebenarnya berasal dari kata berakar kuat. Ya. Arti radikal itu artinya itu sebenarnya dia tertanam kuat, berakar kuat. Nah, kita perlu berakar kuat di dalam Kristus. Amin. Tertanam kuat di dalam Kristus. Sehingga datang badai, datang goncangan, datang halauan, datang tawaran, saudara, kita tidak akan pernah meninggalkan Kristus. Seorang murid, dia tidak akan pernah. Dia akan memiliki ajaran yang kuat, dia akan memiliki pendirian yang kuat terhadap gurunya, untuk mengikut gurunya. Saudara, betapa banyak orang Kristen hari-hari ini cuma karena pasangan hidup tinggalkan Kristus, betul ya? Betul ya? Karena jabatan tinggalkan Kristus. Karena apa lagi? Karena banyak hal. Bahkan ada satu kisah juga, ada rekan-rekannya. Ada seorang rekan. Dulu teman kami, padahal waktu kami bertobat dulu. Kemudian Bapak Ibu, di perjalanan hidupnya, dia seorang dokter. Wah, kalau udah katanya dokter, wah ini asik nih gitu kan. Masalahnya bukan cuma masalah dokternya, papanya dia pendeta, gembala. Papanya pendeta, dia dokter, lulusan kampus negeri, salah satu kampus negeri ternama juga. Dia rekan dulu teman pertobatan. Tapi saudara, ketika dia PPL, dia ditempatkan di sebuah pulau di Indonesia, Kalimantan. Di sana dia ketemu dengan seorang gadis yang mungkin menurut hatinya mungkin dia itu tahu itu power daripada jatuh cinta itu, Bapak Ibu. Hati-hati dengan siapa engkau jatuh cinta. Dia jatuh hati dengan gadis di situ. Padahal profesinya bukan dokter sih. Itu pembantunya dia karena perawatnya dia gitu ya. Dan dia jatuh cinta, tapi beda keyakinan. Sudah dinasehati, tak mempan. Makanya hati-hati dengan jatuh cinta ya. Kita boleh jatuh cinta dengan Kristus, saudara, karena itu mengarahkan kita sesuatu yang baik. Jatuh cinta, saudara, akhirnya dia memutuskan meninggalkan Kristus, menikah dengan ibu. Padahal apa kurangnya coba? Sudah dokter, pegawai lagi, wow, apa lagi? Tapi dia tinggalkan Kristus. Tetapi saudara, kalau kita mau menjadi murid yang sejati, kita harus belajar untuk taat sampai akhirnya. Amin? Amin. Apapun yang terjadi, saudara, ya mungkin engkau para anak-anak muda di tempat ini, mungkin ke depan mungkin akan banyak godaan, engkau akan bertemu dengan orang di luar sana yang mungkin dia secara ekonomi mapan, secara kedudukan juga bagus, ganteng lagi, wah mungkin kayak Tom Holland, saudara, kayak BTS atau kayak Blackpink yang bola gitu ya.
Tapi kalau udah zaman sekarang BTS, Blackpink, siapa lagi? Korea, Animo. Kayaknya saya dengan Pak Tambok ini harus belajar banyak tentang anak muda, saudara. Karena lain-lain sekarang gak zamannya gitu. Zamannya agak berbeda gitu. Mungkin di luar sana akan dipertemukan dengan hal seperti itu mungkin gitu ya. Jabatannya bagus, dia datang naik Mercy gitu ya. Bukan Mercy Cycle gitu. Tapi dia naik Mercy mungkin. Dan dia mungkin tertarik dengan saudara. Ya, dia akan menyatakan isi hatinya kepadamu, tapi dia beda. Dia nggak percaya Yesus. Kira-kira apa yang saudara lakukan? Tolak. Wow, kesempatan tidak datang 2 kali. Ambil. Nah, ya kan? Oh iya loh. Ini enggak. Kita harus mengakui Bapak Ibu, di luar sana salah satu senjata iblis terbesar itu adalah jodoh. Ya. Banyak sekali anak-anak muda yang meninggalkan Tuhan, mayoritas karena pasangan hidup. Apalagi udah berkata, Pak, saya ini bukan kepalanya udah agak sedikit, bukan 1, 2 lagi Pak, tapi udah mulai mendekati 3 gitu kan. Ada orang berkata kalau dia masih kepala 1, kepala 2, siapa lo gitu ya. Gimana perumpamaan itu bagus? Kalau dia udah mulai mendekati kepala 3, apalah gitu. Tapi kalau udah mendekati kepala 4, siapa saja gitu. Siapa yang mendekat, sikat saja gitu. Tapi saya percaya ketika kita menjadi murid yang sejati, kita tidak ada tawar-menawar. Sekali Yesus, tetap Yesus selamanya. Amin. Amin? Amin. Kenapa demikian? Karena Yesus sanggup menjamin kita, memberikan keselamatan kekal bagi kita, menjamin untuk masa depan kita, menjamin semua sebenarnya dalam hidup kita. Karena tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Ya. Tanpa Yesus tidak ada keselamatan. Tanpa Yesus tidak ada kehidupan kekal. Dasarnya mana Pak? Ya Alkitab lah. Yesus berkata, akulah jalan satu-satunya, bukan salah satu jalan kepada Bapa. Akulah satu-satunya jalan kepada Bapa. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus satu-satunya. Jangan pernah tukarkan iman percayamu kepada Yesus oleh pasangan hidup, oleh jabatan, oleh apapun yang lain. Jadi setia sampai akhir. Setia sampai akhir, tetap menjadikan Yesus segalanya buat kita. Amin. Puji Tuhan. Sama-sama kita perjamuan kudus ya. Oci. Silakan. Cek dulu.
yang hidup, maka jiwamu tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Yesus, Yesus, sahabatku, Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami berseru kepada Tuhan, Kau selalu ada bagi kami. Mungkin ada kalanya kami sepertinya merasa sendiri. Sepertinya tidak ada seorang pun yang peduli. Mungkin ketika kami menghadapi pergumulan, persoalan yang mungkin bagi kami itu begitu berat. Tapi kami percaya ketika kami berseru, Yesus ada bagi kami. Yesus hadir di tempat di mana kami berada. Yesus hadir menjadi jawaban. Yesus hadir memberikan jalan keluar. Percayalah saudara, engkau tidak pernah sendiri. Ada sepasang mata yang terus memperhatikan kita, baik di dalam suka maupun duka, baik dalam segala keadaan apapun yang kau alami. Jangan pernah merasa bahwa engkau sendiri, karena Yesus sudah berkata, Aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada kesudahan zaman.
Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan dia sanggup menjadi solusi. Dia sanggup menjadi jalan keluar itu. Kalau nyawanya saja diberikan untuk keselamatan kita, apalagi hanya menghadapi pergumulan-pergumulan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Itu terlalu mudah bagi Kristus. Menjawab doamu itu terlalu mudah bagi Kristus. Mendengar seruanmu dan menjawabnya itu terlalu mudah bagi Tuhan. Tapi Tuhan menginginkan kita menjadi murid yang taat, menjadi murid yang setia. Kita mau, saudara, ketika kita berdoa Tuhan menjawab doa kita. Kita mau mungkin ketika kita berseru Yesus ada, tapi Tuhan merindukan ada keintiman dengan Dia. Tuhan merindukan ada persekutuan secara pribadi, pengenalan dengan Kristus, bukan cuma kata orang, bukan cuma karena hamba Tuhan berkhotbah, tapi alamilah persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga engkau melihat, engkau akan mengalami bahwa Tuhan itu hidup. Yesus kita itu hidup. Yesus yang kita sembah itu berkuasa. Alami pertolongan Tuhan secara pribadi. Alami kasih Tuhan secara pribadi. Alami mujizat Tuhan secara pribadi. Carilah Tuhan, maka Dia akan berkenan engkau temui. Berserulah kepadanya, maka Dia akan menjawab engkau. Dalam nama Yesus. Saya rindu Bapak Ibu, firman yang kita dengar, hidup menjadi murid yang sejati. Ini benar-benar hidup dalam diri saya dan saudara. Untuk menjadi seorang murid yang sejati, kita mengenal Dia secara pribadi. Kita memiliki hubungan karib dengan Dia secara pribadi. Sama seperti Paulus berkata, yang ku kehendaki, yang ku rindukan, haus laparku adalah mengenal Kristus. Jadikan firman ini menjadi acuan. Kita memiliki beban yang sama dengan Paulus. Katakan kepada Kristus, yang ku kehendaki, yang ku rindukan adalah mengenal Engkau, adalah mempercayai Engkau memegang masa depanku, adalah mempercayai Engkau memberikan pasangan hidup yang terbaik bagiku. Percayalah kepada janji Tuhan. Kenallah Dia secara pribadi. Untuk menjadi murid yang sejati, memiliki hati yang mau taat kepada Tuhan, setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Bukan cuma 1 minggu setia, 1 bulan setia, 1 tahun setia, tapi sampai akhir nafas kita teruslah setia kepada Tuhan. Karena akan ada mahkota bagi orang yang setia mengiring Dia. Ada upah yang akan Tuhan berikan di dalam kekekalan nantinya bagi murid-muridnya yang setia mengiring Dia. Sekalipun mungkin kita menghadapi pergumulan ketika kita mengiring Kristus. Mungkin kita berdoa tapi Tuhan juga belum menjawab doa kita. Tapi kita sebagai murid tetaplah setia, tetaplah taat mengiring Kristus. Katakan sekali Yesus, tetap Yesus selamanya. Sekali mengikut Yesus, tetap Yesus selamanya. Ada satu kisah Bapak Ibu di India. Ada satu keluarga percaya kepada Kristus. Dan suatu ketika Bapak Ibu, penduduk desa itu, kepala desa itu meminta dia untuk meninggalkan Yesus. Dan mengancam, kalau engkau tetap mengikuti Yesus, engkau akan mati. Tapi dia tidak mau menyangkal Yesus. Akhirnya saudara pertama-tama, anaknya dibunuh. Dan berkata, lihat anakmu sudah dibunuh karena engkau tak mempertahankan imanmu. Sekarang sangkallah imanmu itu, maka engkau akan bebas. Tapi dia berkata sekali Yesus tetap Yesus. Kemudian saudara, penduduk desa itu, mereka membunuh istrinya. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Kemudian dia berkata, lihat sekarang istrimu, anakmu sudah mati. Sekarang sangkallah imanmu, maka engkau tidak akan mati. Tapi dia tak berkata sekali Yesus tetap Yesus. Karena dia pun dibunuh Bapak Ibu. Kadang tidak mudah untuk mengikut Kristus. Tapi tujuan kita bukan cuma dunia ini. Dunia ini hanya tempat transit bagi kita. Ada kekekalan yang menanti. Kira dari situ saudara melihat iman daripada keluarga ini, bapak ini, satu desa itu bertobat. Bahkan terjadi pertobatan besar di India Bapak Ibu. Karena satu keluarga Matbeb itu.
Dari situ lahirlah sebuah pujian. I have decided to follow Jesus. Itu lahir dari kisah itu. Tandaikan satu pujian coba dari G. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Not turning back, not turning back. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, tetap ku ikut, tetap ku ikut walau sendiri, walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Aku ikut walau sendiri. Selamanya, selamanya. Salib di muka, dunia di belakang. 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 Selamanya, selamanya. Saya berdoa pagi hari ini, siang hari ini, semua kita yang ada di tempat ini adalah murid Kristus yang sejati. Setiap kita yang ada di tempat ini adalah seorang murid yang sejati. Yang setuju katakan amin. Amin. Apapun yang kau alami, apapun yang akan terjadi ke hidupmu ke depan, tetaplah setia mengiring Kristus. Saya percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Mungkin bukan yang terbaik menurut kita sebagai manusia, pandangan kita secara manusiawi. Tapi saya percaya yang terbaik menurut Tuhan, itulah yang paling terbaik buat kita. Karena menurut kita yang terbaik belum tentu yang terbaik buat Tuhan. Sejauh langit dari bumi, demikianlah jauhnya rancangan Tuhan dari rancangan kita. Tapi apa yang terbaik menurut Tuhan, itulah yang terbaik menurut, itulah yang terbaik buat kita, saudara. Terima kasih Bapak, layakkan kami menerima tubuh dan darah-Mu. Biar lewat perjamuan kudus ini, hati kami disucikan. Tuhan memberikan kami hati yang baru, roh yang baru, untuk kami boleh mengerti, menangkap apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami terima perjamuan kudus ini. Haleluya, amin. Mengikut Yesus keputusan. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Selamanya, selamanya. Salib di muka, dunia di belakang. 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 Selamanya, selamanya, selamanya,
Bapak Ibu, untuk menjadi seorang murid, Yesus berkata dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ada perbedaan yang sangat besar antara seorang murid dan bukan seorang murid. Tetapi saya dan saudara kita lah murid Kristus. Amin. Yang terus dilatih, terus dibentuk, mau sangkal diri, mau pikul salib ikut Yesus. Tapi saya percaya apapun yang kita lakukan, sesungguhnya ada mahkota ya, yang Tuhan sediakan buat kita di surga. Ada pembelaan, ada rencana Tuhan yang indah buat kita. Sama-sama semuanya udah dapat ya perjamuan kudusnya ya. Ayo kita bangkit berdiri. Ya, perjamuan kudus ini hanya diperuntukkan memang hanya untuk yang sudah dewasa dan dibaptis ya. Jadi anak-anak belum bisa ya. Ya nanti Faro biar cepat besar, nanti baru Faro bisa ikut ya. Mau kapan besarnya besok? Ya sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita. Arahkan hatimu kepada Kristus. Ada satu pribadi yang rela mati untuk saya dan saudara. Dia menebus, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Dia membeli kita dengan harga yang lunas dibayar. Sehingga ketika kita hidup hanya bagi Tuhan dan penggenapan rencananya, bukan lagi bagi ambisi kita. Tapi apapun yang kita kerjakan, kita melakukannya. Ketika kita kuliah, kita bekerja, kita melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di dalam nama Yesus, dengarkanlah firman Tuhan. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tinggi-tinggi anggur di tangan kanan kita. Kami percaya Tuhan, kami menyatu dengan Kristus. Christ in you. Yesus ada di dalam diri saudara. Dengarkanlah firman Tuhan. Bukankah anggur yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Mari minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari sejenak kita bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan terima kasih, Kau sangat baik. Kau menerima kami bukan ada apanya. Kau menerima kami apa adanya Tuhan. Kau menerima keberadaan kami bagaimanapun keadaan kami. Kau telah menebus kami dengan nyawa-Mu sendiri, dengan darah-Mu sendiri. Sehingga kami dibebaskan dari kutuk dosa. Kami dibebaskan dari kutuk keturunan. Kami dibebaskan dari cinta akan dunia, dari kedagingan kami, dari kebinasaan, dari dosa-dosa kami. Sehingga kami boleh hidup bagi kebenaran. Kami hidup bagi Tuhan. Kami hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan, Kau sangat baik. Dan juga Tuhan Kau memberikan kepada kami Roh Kudus untuk menolong kami, untuk memampukan kami menjadi pendengar dan pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Hamba-Mu berdoa Tuhan buat semua jemaat yang ada di tempat ini. Siap kamilah orang-orang yang disertai Tuhan. Siap kamilah orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan. Siap kami memiliki hari depan, masa depan yang penuh pengharapan di dalam Kristus. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini kuasa dan mujizat Tuhan terjadi tengah-tengah kami. Amin. Yang lemah berkata aku kuat. Yang miskin berkata aku diberkati. Yang sakit berkata aku sembuh. Di dalam nama Yesus terjadilah. Terimalah itu dengan iman. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Sama-sama percaya bahwa kita telah diangkat, dijadikan menjadi anak kesayangannya, menjadi biji mata Kristus. Sama-sama katakan amin. Kepada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang.
Tuhanku